Yang kami muliakan pengurus DKM dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat subuh, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang dengan karunia-Nya telah membangunkan kita dari tidur tadi malam. Kemudian dengan karunia tersebut menghantarkan kita sampai ke Baitullah ini, sampai ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan akan diterima sebagai amal soleh buat kita sekalian. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur sekali kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi, bahwa kegiatan-kegiatan di masjid kita ini insya Allah akan diaktifkan kembali. Mudah-mudahan seterusnya tidak ada lagi penghalang-penghalang kita untuk menghidupkan syiar-syiar Allah melalui rumah-rumahnya. Harapan inilah yang kita ingin sampaikan kepada Allah sebagai doa-doa kita. Mudah-mudahan semakin hari sisa-sisa umur kita ini, kita semakin istiqomah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya PR kajian yang lalu, saya sampaikan secara lisan, berceramah sebagai pembuka ta'lim pada subuh setelah libur beberapa waktu. Dan pagi ini saya membawakan satu hadis yang menjadi kajian pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan kekuatan keyakinan kita, orang-orang yang beriman, yang rujukan kehidupannya adalah ruju ilal Quran was sunnah, gitu. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu apa-apa yang dinukilkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan, qauliyah, fi'liyah, atau takririyah, yang dirujuk kepada Rasulullah, maka itu adalah sunnah. Rasul melakukan apa saja, itu sunnah. Rasul bicara apa saja, itu sunnah. Bahkan Rasul diam, itu juga sunnah. Namanya sunnah takriri. Bahkan baru rencana saja, itu sunnah. Itulah sosok pribadi uswatun hasanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sedang berusaha untuk mengikuti sunnahnya. As-sunnatu sunnatani. Sunnah itu ada dua. Ada sunnatun fi farido, ada sunnatun fi ghairi farido. Ada sunnah hukumnya wajib, ada sunnah hukumnya sunat. Apa-apa yang melekat pada pribadi Rasul itu sunnah, baik ucapan atau perbuatan. Hukumnya nanti ada yang wajib, ada yang sunat. Tetapi definisinya yang coba dirapihkan lagi. Kalau menerjemahkan sunat adalah apa-apa yang jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kalau seperti itu definisinya, maka kita sulit untuk termotivasi menghidupkan sunnah. Karena merasa tidak berdosa kalau kita tinggalkan. Ngapain juga dikerjain, dosa juga tidak. Tidak begitu takrifnya. Beragama itu ruju ilal Quran wa sunnah, mengikuti sunnahnya Rasul.
Baik itu hukumnya wajib, baik itu hukumnya sunat. Yang penting ngikutin Rasulnya. Itulah beragama. Contoh berwudu. Yang wajibnya itu cuma 4 menurut Al-Quran ketika kita berwudu. Mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian mencuci kaki. Itu yang wajib. Kumur-kumur tidak ada di Quran, adanya di hadis, hukumnya sunat. Kemudian kita membersihkan telinga, itu juga sunat. Nah, kenapa kita gabung yang wajib dengan yang sunat ketika wudhu? Karena kita sedang menghidupkan sunnah. Sama dengan sholat. Rasulullah sholat subuhnya itu bukan 2 rakaat, tetapi ada qobliyahnya. Disebut dengan sunat fajar, 2 rakaat. Rakaatanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, insyaallah. Kalau kita sholat subuhnya 2, itu belum nyunnah. Wah. Rasul subuhnya bukan 2, tapi 4. Karena ada 2 sebelumnya. Rasulullah, para sahabatnya tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah kecuali 2 keadaan. 1 sedang perang, khauf, 2 sedang safar, pergi jauh. Sepanjang tidak perang, tidak sedang pergi jauh, maka sholat rawatib qobliyah ba'diyahnya tidak pernah ditinggalkan. Boleh ditinggalkan, syaratnya 2. 1 lagi perang, 2 sedang safar, menjadi musafir. Boleh nggak pakai qobliyah, boleh nggak pakai ba'diyah. Tapi kalau sholat zuhurnya di rumah, perang tidak, safar juga tidak, lantas qobliyahnya tidak, ba'diyahnya tidak, dia nggak ada ruksonya. Dari mana uzurnya? Boleh nggak qobliyah, boleh nggak ba'diyah. Padahal dia nggak perang, padahal nggak jadi musafir. Sehingga dikatakan belum mengikuti sunnah. Nah, oleh karenanya rujukan dalam beragama itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materi kita pagi ini salah satu sunnah Rasulullah yang disampaikan secara qauli. Ya. Saya sampaikan pada pertemuan bulan lalu terkait dengan seminarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masih terekam ya di benak kita tentang ilmu yang terjadi dalam skenario akhir zaman. Jadi Allah menunjukkan, menampakkan cintanya kepada kita para hambanya tentang skenario apa yang akan terjadi di penghujung zaman ini dibocorkan oleh Allah melalui kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Bocorannya sampai kepada kita lewat hadis-hadis beliau. Apa yang akan terjadi, skenario Allah di penghujung zaman ini. Itu disampaikan oleh Allah kepada nabinya. Nabi menyampaikan kepada kita semuanya. Akhirnya kita bisa memahami skenarionya. Apa yang bakalan terjadi menurut Rasulullah SAW yang informasinya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu memiliki ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba ajal itu, maka tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan walaupun sesaat. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Pohon itu umat, dia ada ajalnya. Kita bertemu dengan hewan itu juga umat, dia ada ajalnya. Apalagi kita manusia, kita umat, maka kita ada ajalnya. Ajal itu artinya batas akhir. Itu yang disebut ajal. Semuanya punya batas akhir. Suatu bangsa, dia juga umat, maka ada batas akhirnya. Tidak ada sesuatu yang abadi kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang tetap dan kekal kecuali Allah.
Selain daripada Allah namanya makhluk, dan seluruh makhluk itu punya ajal. Gunung dia juga punya ajalnya. Apapun yang kita lihat sebagai makhluk, maka wali kulli ummatin ajal. Hari itu punya ajalnya 24 jam, dia akan berakhir. Minggu dia punya ajalnya, akan selesai 1 pekan. Bulan punya ajal, ketika tutup tanggal pada setiap bulan maka selesai di situ ajalnya sampai. Pun dengan tahun, tahun ada ajalnya. 2021 ajalnya sudah tiba. Kemarin, tadi malam ya, sudah tiba ajalnya 2021 miladiyah. Sekarang sudah masuk baru hitungannya secara Masehi. Secara Hijriyah pun juga punya ajal. 1443 Hijriyah. Setiap tahun ajalnya sampai, ajalnya sampai, ajalnya sampai. Jadi kehidupan yang kita jalani itu punya ajalnya sendiri. Jika sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Dia tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dimusyawarahkan. Dia adalah sunnatullah. Dia adalah ketentuan yang sudah Allah tetapkan, Pak. Dia akan berjalan dengan hukum yang sudah Allah berlakukan. Pun dengan umur kita, umur Islam. Ini materi yang lalu, sekarang kita baca hadisnya. Rasulullah SAW sudah menyampaikan 14 abad yang lalu bahwa Islam itu punya ajal. Islam itu akan selesai. Dulu ada Yahudi, selesai. Dulu ada Nasrani, selesai dalam waktu 600 tahun. Yahudi 2000 tahun masanya. Kemudian masuk Islam. Rasul menyebut Islam pun akan selesai. Rasulullah SAW sampaikan dalam seminarnya. Hadis ini bersumber dari sahabat Nu'man bin Bashir. Anin Nu'man bin Bashir qal. Dari Nu'man bin Bashir dia berkata, kunna qu'udan fil masjid ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di dalam masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bashir menahan membacakan hadis tersebut. Kemudian datanglah Abu Tha'labah Al-Khushani faqala, dan dia berkata, ya Bashir bin Sa'din, atahfazu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil umara. Wahai Bashir bin Sa'ad, apakah kamu hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umara, dengan pemimpin? Faqala, kemudian Huzaifah berkata, anna afazu khutbatuhu fajalasa Abu Tha'labah. Aku hafal khutbah beliau. Maka Abu Tha'labah pun duduk. Kemudian Huzaifah menyampaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwah. Yang pertama Rasul menyatakan akan berlangsung nubuwah atau kenabian. Fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha. Akan berlangsung kenabian di tengah-tengah kalian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki. Lalu dia mengangkatnya atau berakhir bila dia menghendaki untuk mengakhirinya. Yang kedua, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Yang kedua, berlangsung kekhilafahan menurut sistem kenabian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki. Lalu dia mengangkatnya bila dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian yang ketiga, summa takunu mulkan 'adhan. Akan berlangsung kerajaan yang menggigit atau kerajaan yang bengis selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki. Lalu dia mengangkatnya bila dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian
Berlangsung yang keempat, tsumma takunu mulkan jabriyatan, akan berlangsung pemerintahan yang menindas atau diktator selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki. Lalu dia akan mengangkatnya bila dia menghendaki untuk mengakhirinya. Dan yang terakhir, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, akan kembali berlangsung kekhalifahan menurut sistem kenabian. Summa sakata, kemudian Rasulullah berhenti. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Ini Rasulullah sampaikan, jamaah sekalian, bahwa Islam akan melewati 5 fase kepemimpinan. Jika 5 fase ini selesai, maka berakhirlah Islam. Berarti ajalnya sampai. Kapan berakhirnya? Tidak ada yang tahu. Rasulullah tidak menyampaikan. Dalam Al-Quran juga tidak ditemukan ayatnya. Kalimatnya, indallahi ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah lah pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat. Jika ada yang ngomong, kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tinggalkan orang itu. Jangan didengar omongannya. Karena dia telah menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tanda-tandanya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepadaku tanda-tandanya, kata Jibril. Kalau ini aku akan sampaikan, kata Rasulullah. Tapi ketika ditanya kapan terjadinya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu kalimat Rasul kepada Jibril. Ketika ditanya apa tanda-tandanya, Rasul menjelaskan. Itulah yang dimaksud dengan bocoran skenario akhir zaman yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Yang pertama dalam hadis ini, Islam fasenya adalah nubuwah, langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin langsung. Itu disebut fase nubuwah. Usia 40 tahun, beliau dilantik menjadi Nabi. Di Gua Hira, malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan kalimat pelantikannya. Ayat 1-5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah kalimat pelantikannya Nabi Muhammad. Usia 40 tahun. Usia 63 tahun, lebih kurang 63, beliau meninggal dunia. Jadi fase nubuah ini, fase kenabian adalah cuma 23 tahun lebih kurang. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Rasulullah menjadi nabi. Itulah yang disebut dengan fase pertama. Fase ini sudah berakhir karena Rasulullah sudah wafat. Usianya 63. Para sahabat-sahabat pun tidak jauh berbeda dengan usianya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq 63 meninggalnya. Umar ibn Khattab 63 meninggalnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib 63. Hanya Utsman yang sampai di 84 tahun. Rata-rata di angka 63. Ada yang sudah 62, Pak? Udah lewat semua ya? 17. Insyaallah. Jadi masa ini sudah selesai. Maka umatku akan masuk pada fase umaro yang kedua. Rasul menyebutnya summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Umat akan dipimpin oleh khalifah dan konsep kepemimpinannya mengikuti konsepnya Nabi. Itu yang dikenal dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali. Dan ternyata 4 khalifah ini selesai dalam kurun waktu 30 tahun. Maka selesailah fase yang kedua. Fase pertama sudah berakhir, fase kedua sudah berakhir. Ketika Rasul menyebut ini ya belum ada fase-fase itu.
Ketika Rasul menyebut hadis ini baru fase pertama, nubuah saja. Yang kedua, ketiga, sampai kelima belum. Tetapi sekarang kita, fase pertama sudah selesai, fase kedua juga selesai. Masuk yang ketiga, kata Rasulullah, summa takunu mulkan 'adun. Umat akan dipimpin oleh khalifah, tapi gayanya itu kerajaan. Ini fase ketiga yang akan dilami oleh Islam. Dan masanya mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Para ulama sudah bersepakat, para ahli sejarah sudah bersepakat bahwa fase mulkan 'adun, fase ketiga ini sudah berakhir sejak runtuhnya kerajaan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret tahun 1924. 1924, maka selesai fase ini. Artinya sudah 3 fase yang selesai. Sejak 1924 sampai hari ini masih ada dalam fase yang ketiga. Rasul menyebutnya mulkan jabriyatan. Fase keempat adalah fase ketika umat dipimpin oleh pemerintahan yang diktator. Yang memimpin dunia adalah kaum kafir. Di fase keempat, Rasul menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ini adalah fase terburuk yang dialami oleh umatku, kata Rasulullah. Fase ini fase yang penuh dengan huru hara. Fase inilah fase yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jika umatnya memiliki kadar keimanan yang tipis, cenderung sekali untuk meninggalkan keimanannya. Hadisnya, kadang mereka di pagi hari beriman, di sore harinya menjadi kafir. Malam hari mereka beriman, siang harinya menjadi kafir. Rasul menyebut dalam hadisnya seperti itu. Keadaan ini berlangsung di fase keempat. Fase keempat adalah sekarang yang sedang kita jalani. Bapak Ibu sekalian, kita harus ikhlas. Kita harus pasrah. Allah takdirkan kita lahir di fase ini. Kita tidak dilahirkan pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kita tidak dilahirkan pada masa sahabat Nabi. Tapi kita dilahirkan pada masa fase sekarang. Kita harus ikhlas dan pasrah kepada Allah. Itu ketentuan Allah. Kita juga harus ikhlas. Kita dilahirkan di Republik tercinta Indonesia ini. Kita harus ikhlas. Kita bukan penduduk Mekah. Kita bukan penduduk Madinah. Kita bukan orang Palestina. Tapi kita adalah orang Indonesia. Itu pun kita syukuri. Kemudian, kenapa Rasul menyebut ini fase terburuk dalam sejarah kehidupan Islam? Karena ternyata di fase inilah akan terjadi alamatul kubra, alamat-alamat besar terjadinya kiamat, atau tanda-tanda besar terjadinya kiamat. 4 poinnya muncul di fase keempat dari 10 poin yang Rasul sampaikan dalam hadisnya. Kalau alamatus sugro, kalau tanda-tanda kecil itu sudah puluhan jumlahnya. Saya sedang mengumpulkan hadis-hadisnya, itu sudah lebih 80 tanda kecil kiamat yang Rasul sebutkan dalam hadisnya dan sudah terjadi. Tanda kiamat nomor 1 itu adalah diutusnya Muhammad jadi nabi terakhir. Itu tanda kiamat itu. Namanya tanda kecil kiamat. Kenapa? La nabiyya ba'da. Ketika Muhammad dilantik jadi nabi, Allah tutup pintu kenabian. Tidak ada lagi nabi setelahnya. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu tanda bahwa dunia akan berakhir. Karena nabinya juga sudah berakhir. 25 yang kita ketahui. Tetapi jumlah seluruhnya 313.000 nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Hadisnya begitu. Tetapi yang wajib kita ketahui, Rasul itu hanya 25. Selebihnya dan lebih banyak kita tidak mengetahui mereka. Semuanya diutus untuk satu golongan, dan yang terbanyak adalah untuk golongan Bani Israel. Pantas kemudian di dalam Al-Quran
Satu kaum yang dibicarakan pada ayat yang paling banyak adalah Bani Israel. Tetapi yang kita ketahui 25 dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tanda kecil pertama akan terjadinya kiamat. Ketika Nabi sudah ditutup oleh Allah. Tetapi kemudian muncul lagi nabi-nabi palsu. Al-Kadzab banyak sekali. Indonesia aja ada yang mengaku Nabi. Belum lagi di negara-negara lain. Belum lagi pada masa setelah Rasulullah wafat. Masa Abu Bakar Siddiq sebagai kepala pemerintahan. Itu muncul menjamur yang mengaku-ngaku Nabi. Sampai hari ini. Tetapi tidak, semuanya sudah diakhiri oleh Allah. Itu tanda-tanda kecilnya. Dan tanda-tanda besar akan terjadi pada fase yang keempat ini. Dari 10 tanda, 4 diantaranya terjadi di fase sekarang. Yang sedang kita jalani. Bukan kiamat Pak, tapi tanda-tandanya. Tanda-tanda besarnya. Di antaranya dukhon, kemudian Allah lepaskan Dajjal, Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Kemudian berikutnya Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang berikutnya Allah keluarkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Itu terjadi di fase keempat ini. Sehingga Rasul menyebutkan ini fase terburuk yang dialami oleh umatku. Tetapi sabarlah umatku, karena di depan kalian ada satu fase yang terakhir. Rasul menyebutnya summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Umat akan kembali dipimpin oleh khalifah yang gaya kepemimpinannya seperti gayaku, gaya kenabian. Konsepnya konsep nubuwah. Sabarlah kalian. Ada satu fase lagi di hadapan kita di mana Islam akan memimpin dunia. Tidak ada agama Pak. Jizyah akan dihapus nanti oleh Nabi Isa ketika diturunkan. Sebelumnya terjadi dukhon. Ada ulama hadis yang mengatakan bukan dukhon yang pertama terjadi, tapi penenggelaman bumi di barat, di timur dan jazirah Arab. Jadi ada versi pendapat yang berbeda. Tetapi mayoritas mengatakan dukhon terlebih dahulu. Asap tebal menyelimuti bumi. Kita tidak punya kuasa apa-apa dengannya. Allah stop semua kehidupan yang biasa kita nikmati saat ini. Tidak ada teknologi. Di mimbarnya Rasul menyebutkan kalian kembali ke zaman ini. Kalian kembali ke zaman ini. Kalian kembali ke zaman ini. 3 kali Rasul mengulang kepada sahabatnya. Kalian kembali ke zaman ini. Sahabat nggak connect dengan kalimat itu. Sahabat nggak nyambung, Rasul ngomong kalian akan kembali ke zaman ini. Memangnya ada zaman seperti apa? Di benak sahabat belum ketemu kan? Tapi Rasul sudah tahu karena dia kasyaf. Rasulullah itu dibukakan wah. Apa yang bakal terjadi dia sudah tahu. Karena kasyaf, dibukakan oleh Allah. Sehingga Rasul menyebutkan kalian akan kembali ke zaman ini. Dalam hadis yang lain, kalian kembali ke zaman unta, kata Rasulullah. Nggak ada lagi kendaraan yang biasa kita pakai hari ini. Nggak ada lagi alat komunikasi yang biasa kita gunakan. Teknologi dihentikan oleh Allah. Semuanya teknologi modern dihentikan Allah. Shutdown of modern technology. Di-stop oleh Allah. Dan saat itu kalian kembali ke zaman unta, kata Rasulullah. Itulah persiapan perang akhir zaman. Kemudian umat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak ada pohon yang mengeluarkan buah pada masa itu. Hujan di-stop oleh Allah dari langit Pak, tidak turun. Air yang ada di bumi sudah tertutup dengan debu. Air di sumur kita nggak bisa dipakai karena kita ngambilnya pakai listrik. Listriknya nggak ada. Sahabat kemudian memperhatikan kalimat Rasulullah tersebut. Ada di antaranya yang menanyakan, ya Rasulullah, jika kami ada pada saat terjadinya dukhon itu, kami makan apa ya Rasulullah? Apa yang kami minum? Maka Rasul memberikan jawaban. Aku ajarkan kepada kalian satu zikir yang dibaca oleh Dhunnun.
Zunnun, Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan 40 malam. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia lakukan? Nabi Yunus cuman berzikir kepada Allah. Zikirnya diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jika kita sedang mengalami kegelapan-kegelapan hati, kegelapan-kegelapan pikiran, karena ada persoalan, ada masalah atau apalah namanya, bacalah zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika terjadi dukhon, kata Rasulullah, makanan kalian adalah zikir, minuman kalian adalah zikir, ketika kalian sakit obatnya adalah zikir. Kalau kalian lapar, zikirlah kalian, nanti Allah hilangkan lapar kalian. Jika kalian haus, zikirlah kalian, nanti Allah hilangkan dahaga kalian. Jika kalian sakit, zikirlah kalian, nanti Allah sembuhkan sakit kalian. Karena yang maha penyembuh adalah Allah. Itulah pada saat-saat yang sangat penuh huru-hara terjadinya dukhon. Hanya zikir yang menjadi kekuatan orang-orang beriman. Enggak ada lagi. Sama dengan Nabi Yunus 40 malam dalam perut ikan, dukhon pun 40 hari 40 malam. Rasulullah mengibaratkannya dengan Zunnun. Julukan Nabi Yunus dalam Al-Quran disebut dengan Zunnun namanya. Kalau nanti baca Quran ada kalimat Zunnun, itu Nabi Yunus maksudnya itu. Setelah itu umat Islam menanti-nanti dibaiatnya Imam Mahdi. Umat Islam menanti-nanti Allah turunkan Nabi Isa. Orang Yahudi menanti-nanti dilepasnya Dajjal. Orang Kristen menanti-nanti juga turunnya Nabi Isa. Sama tuh dengan kaum muslimin tuh, orang Kristen. Menunggu turunnya Nabi Isa, menanti-nanti dalam keadaan itu. Kenapa? Karena ketika Imam Mahdi dibaiat, keadaan akan mulai stabil. Hujan mulai turun dari langit. Pun ketika Dajjal sudah dilepaskan, Allah berikan kelebihan kepada dia. Kalian mau apa? Yang penting katakan dia sebagai Tuhan. Mau hujan? Diturunkan oleh Dajjal hujan. Kalian sakit? Cukup diusap oleh dia. Namanya Al-Masih yang mengusap. Maka sembuh penyakitnya. Yang sudah mati pun bisa dibangkitkan oleh Dajjal. Keluar dari kuburnya. Allah berikan kelebihan itu. Walaupun pada akhirnya yang keluar bukan jenazah yang dimaksud, tetapi jin yang menyerupakan bentuknya dengan jenazah itu ketika hidupnya. Namanya jin Al-Qarna. Dengan kekuatan yang Allah berikan kelebihan kepada dia, sehingga Rasulullah mengkhawatirkan kita bertemu dengannya. Maka huru-hara ini akan berakhir. Kemudian Imam Mahdi dibaiat di depan pintu Ka'bah. Tanda-tandanya Rasul sudah sebutkan di hadis-hadisnya banyak sekali, Pak. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat itu disebutkan hadisnya, ciri-cirinya, keadaannya seperti apa sebelum dia dilantik. Itu sudah Rasul sampaikan Rasulullah dalam banyak hadisnya. Salah satunya, jika ada seorang khalifah meninggal dunia, kemudian 3 orang putra-putranya akan berkelahi, akan berantem, akan berperang. Itu salah satu tandanya. Khalifah yang dimaksud oleh para ulama hadis adalah Raja Saudi, Pak. Karena dibaiatnya Imam Mahdi di depan Ka'bah, adanya di Mekah. Mekah bagian dari Saudi. Ulama hadis mentafsirkan itu. Kalau raja ini meninggal, kemudian ada 3 orang anaknya yang berkelahi, siap-siap kalian. Walaupun harus merangkak di atas salju, kata Rasulullah, berbaiatlah kepada Imam Mahdi, Imam akhir zaman. Kemudian setelah itu, baru Allah keluarkan Dajjal tadi. Dibikin kafir manusia seluruh bumi dengannya. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Tidak ada yang bisa melawan. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Allah turunkan juga Manaratul Bayda. Di menara putih Damaskus, Nabi Isa-nya Allah turunkan pada waktu sedang sholat subuh Imam Mahdi di situ. Sudah azan, sudah qomat, begitu mau melaksanakan sholat, Allah turunkan Nabi Isa di masjid menara putih itu. Sekarang sudah ada namanya Manara Isa bin Maryam di Damaskus.
kemudian bergabunglah dengan kaum muslimin. Kenapa Allah turunkan di akhir zaman? Untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran agama Allah di muka bumi. Dia akan hilangkan salib, tugas yang pertama. Yang kedua menghilangkan babi, tugas yang kedua Nabi Isa. Kemudian yang ketiga membunuh Dajjal. Dajjal tidak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali Nabi Isa. Dan Dajjal diberikan bocoran oleh Allah, nanti dia matinya di tangan Nabi Isa. Itu sudah disampaikan oleh Allah, sehingga dia tahu matinya hanya oleh Nabi Isa. Sudah dibocorkan. Nabi Isa akan menghilangkan jizyah. Jizyah itu upeti, ini saya bilang tadi. Fase kelima akhir zaman itu tidak ada agama, Pak. Cuman satu, Islam. Ketika jizyah dihapus, kalimatnya yang akan hadir pada masa itu, Anda masuk Islam atau kami bunuh. Nggak ada lagi. Nggak ada jizyah. Nggak ada mereka bayar upeti sehingga kita amankan, nggak ada. Itu skenario akhir zaman. Dan sekarang sudah mulai terjadi itu. Lu apa gua? Udah mulai begitu sekarang. Udah mulai. Banyak sekali penampakan-penampakan itu. Itu sudah berita-berita akhir zaman. Kalau ada kalimat kayak begitu. Lu apa gua? Nah, gitu. Tantangannya sudah piece to piece. Itu kalimat akhir zaman sebenarnya. Kalau sudah muncul, maka penampakannya sudah hadir. Dan yang terakhir, tugas Nabi Isa menjadi hakim yang adil. Imam Mahdi pemimpinnya, Nabi Isa menjadi hakimnya. Cuman fase kelima ini berjalan 7 sampai 9 tahun. Dari 2 hadis yang Rasul sampaikan. Hadis pertama mengatakan 8 tahun, ada hadis yang mengatakan 9 tahun, ada hadis yang mengatakan 7 sampai 9. Jadi fase kelima ini, fase yang terindah kata Rasulullah. Belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Fase yang paling indah. Tidak ada kejahatan di fase itu. Tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan. Seorang wanita jalan kaki dari Yaman mau pergi umroh ke Mekah sendirian, nggak ada yang ganggu di jalanan. Betapa amannya saat itu. Tidak ada orang yang miskin. Orang mau sodako, nggak ada yang nerima saat itu. Sodako nggak ada yang nerima. Tetangga datang bawa 1 kantong emas kepada tetangganya, itu ditolak. Di dapurku masih ada 10 karung yang belum aku pakai, kata dia. Nggak ada sodako pada saat itu. Binatang-binatang yang berbisa, Allah hilangkan bisanya. Harimau main-main dengan rusa dan domba. Dia tidak menerkamnya. Kejahatan dihilangkan. Cuman waktunya hanya 9 tahun. Setelah itu Nabi Isa-nya meninggal, Imam Mahdinya juga meninggal. Maka orang-orang munafik kembali menjadi kafir. Orang-orang beriman semakin kuat iman mereka karena mereka tahu tentang skenarionya. Tidak akan lama lagi setelah itu. Jadi semakin kuat iman atau menjadi munafik sejati. Akhirnya dabatul ard. Fase 4 ini alamat-alamat besar yang muncul hanya 4 dan selesai dengan diutusnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nanti dihancurkan Allah dengan doanya kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Bangsa ini gak bisa dilawan. Bangsa Ya'juj akan memenuhi bumi. Tugasnya hanya membunuh orang yang bukan kelompoknya. Kelompoknya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Ciri-ciri kelompoknya disebutkan detil oleh Rasulullah. Wajahnya, warna kulitnya, tampilannya, postur tubuhnya, lengkap Rasul sebutkan itu. Kelompoknya Ya'juj. Kalau dia keluar nanti, sekarang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, Bang. Ketika Raja Namrud meninggal, yang sempat membakar Nabi Ibrahim, ketika Raja Namrud meninggal, yang menggantikan dia Raja Soleh yang sangat arif, namanya Zulkarnain. Ketika Zulkarnain memimpin jadi raja dunia, Pak. Raja dunia itu dalam peradaban manusia ada 4. 2 dari Islam, 2-nya dari kaum kafir. Yang kaum kafir namanya Namrud yang pertama, yang kedua Bukhtun Nasr. Pernah menjadi kaisar Romawi yang sangat kejam. Itu yang memimpin dunia.
Dari masyrik sampai maghrib kepemimpinannya itu. Yang kedua, 2 orang dari Islam. Satu Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu memimpin dunia. Dan yang kedua dari Islam adalah Zulkarnain. Surat Al-Kahfi Allah sampaikan. Dari timur sampai barat kepemimpinannya. Angin tinggal dia perintahkan seperti Nabi Sulaiman perintahkan. Mau kemana? Maka angin mengikutinya. Dalam sekejap dia bisa berkeliling dunia ini. Dan setiap dia datangi satu bangsa, maka bangsa itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Zulkarnain. Sudah dia dari tempat matahari terbenam, dia berangkat ke tempat matahari terbit, kemudian bergeser ke utara, disitulah bertemu dengan satu kaum yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Tetangga kampung kaum itu bilang, Raja Zulkarnain, kami bayar berapapun kamu minta, tolong berikan batas antara kami dengan bangsa itu. Kaum itu sangat jahat dan kejam, selalu membunuh kami, selalu merusak, selalu merampok kami. Akhirnya Zulkarnain menolak pembayaran berapapun yang diberikan. Tetapi dia mengajak rakyat tetangga Ya'juj itu untuk membuat benteng. Temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain yang membuat, tetapi yang menutupinya adalah Allah. Sehingga bangsa itu nggak bisa keluar. Dan nanti di akhir zaman akan dikeluarkan Allah. Jadi sudah lama sekali. Yang nanti keluar bukan yang pertama dibenteng oleh Zulkarnain, tidak. Mereka sudah alih generasi. Setiap hari mereka melubangi benteng itu. Ketika sudah hampir besar, siap untuk keluar, lalu mandornya bilang, sudah hentikan, sudah sore, kita pulang dulu, besok sedikit lagi kita selesaikan. Ketika pagi mereka datang, ternyata lubangnya sudah ditutup lagi oleh Allah. Besok begitu lagi, setiap hari begitu Pak. Ada yang coba naik ke ada benteng itu, sampai di atasnya, Allah kirimkan angin yang sangat hebat sekali, dia terjatuh, terus begitu. Hadisnya Rasul sampaikan demikian. Tetapi teknologi tidak bisa menangkap tentang keberadaannya. Sama dengan pulau yang ditempati Dajjal saat ini. Kalimatnya, isyaratnya jelas dalam hadis. Adanya di Yaman. Tetapi kenapa kemudian teknologi tidak bisa menangkap itu? Ditutupi oleh Allah. Nanti ada saatnya Pak. Kalau dulu waktu saya kecil di kampung itu, ada anak kecil yang usianya balita hilang menjelang maghrib. Orang-orang bilang dibawa kolong wewe katanya. Apa itu? Bangsa jin, bangsa genderuwo segala macam. Ternyata anaknya ada sedang duduk di bawah sebuah pohon besar. Tapi orang yang lewat nggak bisa ngelihat dia. Itu mitos-mitos orang kampung seperti itu. Nah ini Allah yang menutup. Bentengnya Ya'juj Allah tutup. Nggak bisa dideteksi. Pulau tempat Dajjal sekarang menetap ditutup oleh Allah, tidak bisa terdeteksi. Waktunya sudah Allah siapkan, mereka akan keluar. Rasul sebutkan gambaran-gambaran ini kepada kita sebagai bocorannya. Akhirnya bangsa itu akan keluar nanti dan membunuh siapapun di antara kita yang dia temui, kecuali yang mirip dengan bangsanya dia. Yang mirip dengan dia. Rasul sebutkan hadis-hadisnya. Postur tubuhnya lebih pendek dari kalian, kata Rasulullah. Jidatnya agak lebar, kata Rasul. Hadisnya sahih itu. Kemudian matanya agak sipit, kulitnya agak putih. Kemudian wajahnya seperti memakai tameng dari kulit, kata Rasulullah. Kalau itu bicara majas ya, dalam tafsir hadisnya. Akhirnya Dajjal sudah bisa dikalahkan. Tapi Ya'juj tidak bisa dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Allah perintahkanlah untuk lari. Naik ke sebuah bukit namanya Tur Sinin, bukit Tur. Naiklah Nabi Isa, naiklah Imam Mahdi, naiklah kaum muslimin ke sana. Dan dikepung oleh bangsa Ya'juj di bukit itu. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, saat itu harga kepala seekor sapi itu lebih penting, lebih berharga daripada 100 dinar, kata Rasulullah dalam hadisnya. Karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain kaum muslimin, pas terkepung di situ. Akhirnya kekuatannya zikir dan doa. Rasul menyebutkan 3 permintaan Nabi Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin. Yang pertama, hancurkan bangsa ini ya Allah. Dikirimkanlah ulat, kata Rasulullah. Ini skenarionya.
Belum terjadi. Tapi apa yang terjadi sudah dibocorkan oleh Allah. Maka menempellah di pundak-pundak mereka ulat itu. Kemudian dalam waktu yang bersamaan, serentak bumi penuh dengan mayatnya Ya'juj. Turunan Nabi Isa dengan kaum muslimin dari Bukit Tur. Ketika mereka turun, apa hadisnya Rasul sampaikan? Sejengkal pun tidak ada tanah kecuali bangkainya Ya'juj. Mau jalan pun susah kaum muslimin, penuh dengan bangkai. Di bawah berdoa lagi yang kedua, ya Allah hilangkan bangkai-bangkai ini. Allah kirimkan burung yang lehernya sebesar leher unta, kata Nabi dalam hadisnya. Satu ekor burung membawa satu bangkai bangsa Ya'juj. Entah dibawa kemana, tidak dijelaskan dalam hadis. Kemudian setelah itu habis semua bangkai, tetapi buminya masih bau anyir darah dan bekas daging-daging yang jatuh. Bau sekali. Doa yang ketiga pada saat itu Nabi Isa dan kaum muslimin, ya Allah bersihkanlah sisa-sisa bangkai ini. Allah turunkan hujan. Hadis pertama mengatakan 3 hari, hadis kedua mengatakan 7 hari. Setelah hujan turun 7 hari, maka bumi bersih dan wangi. Allah kemudian perintahkan kepada bumi, wahai bumi, keluarkanlah apa yang menjadi keberkahanmu bagi kaum ini. Maka pohon-pohonan kembali mengeluarkan buah. Bumi menjadi licin, menjadi wangi, menjadi harum. Itulah saat Imam Mahdi memimpin dunia. Yang sedang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Fase ketika Islam memegang peranan. Tidak ada agama kecuali satu Islam. Tapi umurnya cuma 9 tahun. Selesai masa itu, Allah kirimkan binatang melata yang bisa ngomong, ngajak orang beriman. Nggak lama waktunya, cuma 40 hari. Kemudian Allah kirimkan angin lembut beraroma kasturi, mencari di mana ada orang beriman. Kalau ada orang yang beriman menghirup angin itu, maka matilah orang beriman itu. Allah habiskan orang beriman dari bumi ini, Pak. Sisanya hanya orang kafir dan munafik. Apa kata Rasulullah? Ini adalah seburuk-buruknya manusia. Yang mengalami petaka kiamat adalah generasi yang paling buruk, kata Nabi. Allah tenggelamkan bumi di barat, di timur, dan jazirah Arab. Kemudian sebelumnya Allah, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Pintu tobat ditutup. Ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, itu tanda pintu tobat ditutup. Pintu tobat ditutup itu ada 2 tandanya, Pak. Pertama, ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, itu pintu tobat tertutup. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, itu tanda pintu tobat ditutup. Udah nggak ada lagi, tobat nggak ada, selesai. Baru yang terakhir, api dari Yaman Allah keluarkan. Bukan api kebakaran gedung seperti kita saat ini, Pak. Bukan kebakaran hutan yang pernah terjadi, tidak. Api yang keluar itu membuat bumi menjadi panas. Akhirnya orang kafir dan munafik tadi didorong oleh api itu ke sebuah tempat namanya Palestina. Syam Rasul menyebutnya. Disitulah mereka berkumpul. Ketika sudah kumpul semuanya, baru Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Ajal alam ini sampai selesai. Pilihan kita hanya 2. Kita mengalami apa yang disebutkan Rasul itu, atau kita mati lebih dahulu tidak mengalami huru hara itu, tapi ada azab kubur. Atau orang-orang yang beriman dirubah persepsi azab kuburnya oleh para sahabat Nabi menjadi nikmat kubur. Akhirnya para sahabat Nabi termotivasi mereka untuk melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan. Kenapa? Persepsinya adalah ada nikmat kubur yang sedang menanti, bukan azab kubur. Kalau persepsinya azab kubur, yang ada takut mati, takut mati, takut mati. Kenapa? Yang ada azab kubur. Tapi kalau yang ada nikmat kubur dan dia sudah persiapkan, yang muncul adalah rindu mati, rindu mati, rindu mati. Itulah para nabi dan sahabat terbaik Rasulullah SAW. Orang-orang yang merindukan kematiannya. Di antara kita ada yang sudah rindu?
kematian kita. Inilah fase skenarionya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya melengkapi kajian bulan lalu. Jadi hadis ini yang menjadi dasar bahwa Allah sudah membocorkan skenario alam ini. Rasul sampaikan panjang sekali, hadisnya banyak sekali. Saya bahas materi misalnya satu bab tentang Dajjal. Makalah saya buat itu 20 halaman belum cukup Pak. Sudah saya siapkan. Kemarin bahas tentang Ya'juj 15 halaman nggak cukup. Mengumpulkan hadis-hadisnya. Karena Rasul sampaikan begitu lengkap sekali. Tentang keadaan yang akan terjadi seperti apa. Jadi kita sedang menonton Sang Maha Sutradara alam ini yaitu Allah. Menayangkan kepada orang-orang yang beriman. Mestinya iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin yakin. Kenapa dengan keyakinan kita ada janji Allah. Nikmat kubur itu janji Allah, namanya taman surga. Kalau kita nggak mati sekarang tapi ngalamin fase ini, ya, maka kalimatnya hanya satu. Kalau aku masih hidup, kata Rasulullah. Ketika Dajjal itu muncul, aku yang di depan menghadapinya, kalian di belakangku, kata Rasul. Tapi aku sudah meninggal saat itu. Rasul bicara ketika menyampaikannya, dia sudah meninggal. Padahal ketika menyampaikan Rasul masih hidup tentunya. Aku pesan kepada kalian, kuatkan iman kalian. Karena tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali iman kalian. Itulah pesannya Rasulullah kepada kita di bab-bab akhir zaman ini. Kuatkan iman. Kalau bahasa saya bulan lalu, masjid perahu kita di akhir zaman ini. Kalau Nabi Nuh dulu bikin perahu untuk keselamatan umatnya. Nah, keselamatan umat akhir zaman ini perahunya dalam masjid. Musola dekat rumah kita. Itulah perahu akhir zaman. Seperti Nabi Nuh dulu. Cuman dia banjirnya dengan air, akhir zaman banjirnya dengan kezoliman. Dan banjirnya dengan kemunkaran. Mudah-mudahan hadis ini menambah kekuatan dan keyakinan kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah ditambahkan kekuatan iman kita. Tambah istiqomah ibadah kita, tambah bagus amal-amal soleh kita. Kalaupun kita kemudian harus gugur, kita harus bangga bisa gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi cita-cita yang paling tinggi kecuali gugur sebagai syuhada. Kalau kita gugur sebagai syuhada, sebagai syahid fi dunya wal akhirah, maka di akhirat nanti Allah berikan kewenangan, silahkan hambaku pilih 70 orang yang kau cintai untuk masuk ke dalam surgaku, mendapatkan syafaat Allah. Itulah para syuhada yang menjadi harapan kita semua. Saya kenceng nyampaikan berita ini kepada anak-anak, kepada santri-santri, ya, pada generasi-generasi remaja. Boleh jadi kita tidak mengalami yang disebutkan Rasul, tapi boleh jadi anak-anak kita ngalamin ini. Boleh jadi cucu kita akan mengalami ini. Sampaikan berita ilmu ini kepada mereka agar mereka bisa siap untuk membela agama Allah di akhir zaman. Nggak ada lagi kesempatan yang indah. Dulu sahabat Rasul berperang, maju ke medan perang, gugur sebagai syuhada, mulia sekali di sisi Allah. Nah, kita ada kesempatan ketika ini terjadi. Gugur sedang memperjuangkan agama Allah. Mati syahid di akhirat nanti, pilih 70 orang masuk surga. Kita yang menentukan. Pasti orang tua kita yang pertama kita pilih. Pasangan kita, anak cucu kita, saudara kandung kita, pasti kita akan pilih yang pertama mereka. Betapa indah dan sempurnanya surga jika keluarga kita lengkap ada di dalamnya. Masya Allah. Ini yang menjadi harapan dan keinginan kita semuanya. Demikian pengantarnya, mudah-mudahan pagi ini Allah rahmati kita sekalian. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.